Halo semua, saat ini bertepatan dengan Valentine Day. Siapa nih yang masih belum tahu kapan hari Valentine dirayakan? Tentunya hampir semua orang tahu bahwa hari Valentine diadakan setiap tanggal 14 Februari. Peringatan ini juga seringkali disebut sebagai hari kasih sayang. Walaupun sebenarnya kita semua bisa menyatakan kasih sayang kapan saja, tidak perlu menunggu hari khusus. Tapi, momen spesial tersebut banyak dimanfaatkan banyak orang untuk menyatakan perasaan kepada orang-orang yang dicintai. Momen hari Valentine tidak hanya untuk pasangan, tapi juga untuk orang tua, sahabat, dan anak-anak tercinta. Tak heran bila hampir semua orang yang ada di berbagai negara merayakan hari Valentine secara antusias, mulai bertukar kado, coklat, atau hanya sekedar memberikan ucapan spesial. Karena tercatat sebagai hari kasih sayang, kamu pasti akan melihat berbagai tempat perbelanjaan, jalanan, juga restoran dihiasi dengan nuansa pink atau merah muda. Lalu, bagaimana asal-usul tahu sejarah dari hari Valentine itu sendiri? Nah, supaya tidak penasaran, yuk kita simak versi sejarahnya. Hari Valentine atau Valentine Day atau disebut juga hari kasih sayang dirayakan setiap tanggal 14 Februari. Itu berasal dari pesta Kristen yang menghormati salah satu atau dua martir Kristen bernama Santo Valentinus dengan melalui tradisi rakyat menjadi perayaan percintaan yang signifikan dalam budaya, agama, dan komersil di banyak bagian dunia. Ada beberapa kisah martir yang diasosiasikan dengan Santo Valentinus yang terkait dengan 14 Februari, termasuk catatan pemenjaraan Santo Valentinus di Roma karena melayani orang Kristen yang ditindas oleh kerajaan Romawi pada abad ketiga. Menurut tradisi kuno, Santo Valentinus mengembalikan penglihatan anak perempuan dari pemenjaranya. Pembubuhan legenda pada abad ke-18 mengklaim bahwa dia menulis surat ke anak perempuan pemenjaranya yang ditandatangani dengan sebutan Valentine sebagai pamitan sebelum eksekusi. Lalu, tradisi lain menyatakan bahwa Santo Valentinus melakukan pemberkatan nikah untuk prajurit Kristen yang tidak boleh nikah. Sakramen Galatia pada abad 8 mencatat perayaan hari Santo Valentinus pada tanggal 14 Februari. Hari yang dikaitkan dengan percintaan pada abad ke-14 dan ke-15 ketika gagasan cinta fiksi sastra sedang berkembang karena diasosiasikan dengan burung cinta pada awal musim semi. Di Inggris pada abad ke-18, kekasih mengekspresikan cintanya satu sama yang lain dengan memberikan bunga, kembang gula, dan mengirim kartu ucapan dengan tulisan "Dimakan ya, Valentine". Simbol modern Valentine antara lain termasuk sketsa hati, burung dara, dan figur cupid bersayap.
Sejak abad ke-19, sebagian kartu ucapan yang berupa tulisan tangan digantikan dengan kartu ucapan yang diproduksi secara massal. Di Italia, kunci Santo Valentinus diberikan ke kekasih sebagai simbol percintaan dan ajakan untuk membuka hati sang pemberi. Dan kalau untuk anak, sebagai media menangkal epilepsi. Hari Santo Valentinus bukan hari raya publik di negara manapun. Walaupun hari itu adalah hari raya resmi pada gereja Lutheran dan persekutuan Anglikan. Bahkan, orang pengikut gereja Ortodoks Timur juga merayakan hari Santo Valentinus pada 6 Juli untuk menghormati presbiter Romawi Santo Valentinus. Pada tanggal 30 Juli untuk menghormati Hero Martir Valentine, Uskup Interlamna. Sekarang sebutannya adalah Terni modern. Santo Valentinus. Tempat ziarah Santo Valentinus ada di Gereja Carmelite Jalan Whitefriar di Dublin, Irlandia. Banyak martir Kristen awal dinamakan Valentinus. Valentinus yang dihormati pada 14 Februari adalah Valentinus Roma, atau sebutannya Valentinus Presbyter M. Romae, dan Valentinus Terni, Valentinus Ep Interlamnesis M. Romae. Valentinus Roma adalah pendeta Roma yang martir pada tahun 269 dan ditambahkan ke kalender Santo oleh Paus Gelasius pertama pada tahun 496 dan dikuburkan di Via Flaminia. Peninggalan Santo Valentinus disimpan di gereja dan Katakomba San Valentino di Roma, yang tetap menjadi situs berziarah penting sepanjang abad pertengahan hingga peninggalan Santo Valentinus ditransfer ke gereja Basilika Santa Praxedes selama kepausan Nikolas IV. Tengkorak Santo Valentinus bermahkota bunga ditampilkan di Basilika Santa Maria Cosmelin, Roma. Peninggalan lain ditemukan di gereja Carmelite Jalan Whitefriar di Dublin, Irlandia. Valentinus Terni menjadi uskup pertama, sekarang namanya Terni, di Italia Tengah, dan dikatakan martir selama penindasan di bawah Kaisar Aurelian pada tahun 273. Dia juga dikuburkan di Via Flaminia, tetapi di tempat yang berbeda. Peninggalan mereka berada di Basilika Santo Valentinus di Terni. Profesor Jack B. Oruch dari Universitas Kansas mencatat bahwa abstrak tindakan kedua santo tersebut berada di hampir semua gereja dan biara Eropa. Ensiklopedia Katolik juga membahas santo ketika bernama Valentinus yang disebut martirologi awal pada tanggal 14 Februari. Dia martir di Afrika dengan beberapa teman, tapi tidak ada lagi yang diketahui tentang dia. Peninggalan yang diklaim berupa kepala Santo Valentinus di Terni dijaga di biara Leapsa Newminster
Winchester dan divenerasikan. 14 Februari dirayakan sebagai Hari Santo Valentinus dalam berbagai denominasi Kristen. Contohnya, hari itu memiliki pangkat tanda kutip peringatan dalam kalender Santo atau Persekutuan Anglikan. Selain itu, hari Pesta Santo Valentinus juga dalam kalender Gereja Lutheran. Namun, dalam versi 1969, kalender Santo Gereja Katolik Roma, hari Pesta Santo Valentinus pada 14 Februari dihapus dari kalender Gereja Roma dan dipindah ke kalender tertentu, kalender lokal atau bahkan kalender nasional. Untuk alasan walaupun peringatan Santo Valentinus telah ada sejak dulu, itu diserahkan untuk kalender tertentu karena selain nama dia, tidak ada pengetahuan Santo Valentinus kecuali dia dikubur di Flaminia pada 14 Februari. Hari raya ini dihapus sebagai bagian dari sebuah usaha yang lebih luas menghapus Santo Santa yang asal-usulnya bisa dipertanyakan dan hanya berbasis legenda saja. Hari pesta masih dirayakan di Balsa, sebuah desa di Malta, di mana peninggalan Santo diklaim ditemukan, dan juga sepanjang dunia oleh Katolik tradisional yang mengikuti kalender Prakonsili Vatikan II tahun 1960. Dalam Gereja Ortodoks Timur, Santo Valentinus Presbiter Roma dihormati pada tanggal 6 Juli. Selain itu, Gereja Ortodoks Timur merayakan pesta Heliomartir Valentinus Uskup Interlamna pada 30 Juli. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat Valentine? Yang pertama, quality time. Luangkan waktu untuk sekejar quality time bersama dengan pasangan. Sangat penting untuk dilakukan. Terlebih saat bertepatan dengan hari Valentine. Untuk itu, cobalah meluangkan waktu berdua dengan berpergian bersama, makan, ataupun hanya sekedar masak bersama di rumah. Selain itu, kamu juga harus melupakan sejenak dunia maya atau sosial media dan menikmati waktu berdua dengan optimal, bukan hanya untuk pasangan saja, tapi bisa meningkatkan kualitas bersama keluarga, orang tua bertemu anak, dan anak mengunjungi orang tua, dan jarang ketemu karena rutinitas masing-masing. Momen ini sangat tepat bila kamu ingin merekatkan kembali hubungan yang retak ke orang tua. Yang kedua, memberikan bunga. Banyak orang yang telah mencoba cara ini ketika merayakan hari Valentine. Selain terasa lebih romantis, memberikan bunga kepada pasangan juga dapat mewakili ekspresi cinta dan kasih sayang kepadanya. Tetapi, jangan sampai kamu salah dalam memberikan bunga, sebab setiap jenis bunga mewakili hati masing-masing. Untuk menyatakan rasa cinta dan sayang, kamu bisa memberikan bunga mawar warna merah. Potong dulu durinya supaya tidak ada kesan negatif. Kemudian untuk bunga berwarna ungu,
bisa diberikan saat melakukan kencan pertama. Selanjutnya untuk bunga berwarna putih, ini cocok untuk acara pernikahan. Sedangkan bunga mawar berwarna pink, kuning, dan orange digunakan untuk menyatakan rasa gembira, kagum, atau sebagai persahabatan. Yang ketiga, kencan romantis. Kencan yang romantis merupakan salah satu momen yang paling cocok untuk merayakan hari Valentine bersama pasangan terkasih. Misalnya saja kamu dapat dinner atau makan malam berdua saja di suatu tempat makan yang romantis tanpa ada gangguan dari orang lain. Kencan romantis tidak harus mahal. Dilan saja bisa menciptakan situasi romantis. Kamu harusnya bisa. JA kasih inspirasi untuk kamu ya. Kamu bisa makan malam berdua di rooftop parkiran mall menggunakan meja lipat dan 2 kursi lipat yang sudah kamu persiapkan sejak siang hari bersama lilin-lilin di meja sebagai pencahayaan. Tidak perlu menebar bunga selebar rooftop yang akan merepotkan orang lain saat membersihkan. Inspirasi kedua adalah gazebo di pematang sawah. Bisa kamu pakai untuk menjadikan momen melihat matahari tenggelam bersama. Tentunya kalau tempat kamu jauh dari pantai, semoga bisa menambah inspirasimu untuk kencan romantis. Yang keempat, memberikan bingkisan. Selain bunga mawar, coklat juga identik dengan Valentine. Walaupun cara tersebut tergolong klise, tapi tidak ada salahnya kamu memberikan coklat kepada orang yang tersayang sebagai ucapan rasa cinta dan sayang. Supaya lebih spesial, kamu bisa membuat coklat sendiri di rumah ataupun meminta bantuan orang lain yang lebih mahir. Jangan lupa memberikan kartu ucapan yang manis juga. Oh iya, terkadang tidak semua orang suka coklat loh. Ada beberapa dari mereka sukanya vanila atau strawberry. Bila kamu sudah tahu pasangan tidak suka coklat, ya jangan dipaksakan. Ganti saja pakai es krim dengan rasa yang dia suka. So simple kan? Yang kelima, melamar orang tercinta. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan hari Valentine untuk melamar orang terkasih sebelum menyampai ke jenjang pernikahan. Apabila sudah siap untuk hidup bersama, kamu bisa menyatakan perasaan kamu kepada pasangan dengan memberikan cincin tunangan atau pernikahan. Cara tersebut sudah pasti sangat romantis dan tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Pemberian cincin dengan cara berlutut sudah kuno. Sudah banyak yang pakai di drama, film Korea, termasuk mantan dia. Kamu bisa lebih kreatif, beda dari umumnya. Tentunya kamu harus lebih kreatif. Kalau kamu masih single atau baru putus, ini cara merayakan Valentine untuk kamu. Siapa bilang hari Valentine cuma untuk yang punya pasangan? Untuk kamu yang masih sendiri, bisa meskipun kemarin baru putus. Satu, cara pertama, menghabiskan waktu bersama teman. Cara merayakan Valentine untuk para single yang pertama adalah menghabiskan waktu bersama sahabat atau teman. Kamu bisa menghubungi teman-teman kamu untuk berkumpul dan mencari aktivitas yang membuat kalian merasa gembira. Misalnya saja dengan nonton film, pesta barbeque di rumah, bikin sate, karaoke. Sudah pasti nantinya hari Valentine-mu akan bermakna. Yang kedua,
berbagi kasih dengan sesama. Cara yang kedua yaitu kamu merayakan hari Valentine dengan berbagi kepada sesama. Bagikan kasih sayang dengan memberi bunga kepada orang-orang yang sedang sakit ataupun bersedih. Kamu bisa berkunjung ke panti asuhan, panti jompo, atau lembaga sosial lainnya. Waktu ini sangat tepat untuk kamu yang ingin berdiakonia, membagi makanan ke fakir miskin di pinggir jalan. Ini lebih bermakna daripada kamu cuma beli bunga dan dibagikan. Padahal mereka butuh makan. Yang ketiga, me time, waktuku. Mungkin kamu sering mendengar istilah me time. Ini adalah waktu di mana kamu menghabiskan waktu dengan sendiri tanpa adanya gangguan orang lain. Kamu bisa melakukan berbagai kegiatan membuat kamu dan dirimu bahagia. Misalnya saja pergi ke kedai kopi, belanja, ke klinik kecantikan, nge-gym, atau yang lainnya. Saranku, mendengarkan live music di mall lebih nikmat untuk kesendirianmu. Yang keempat, yang terakhir nih, menyatakan terima kasih. Merayakan hari Valentine tidak harus membelikan sesuatu yang mahal. Sesederhana mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang-orang tersayang juga bisa bermakna untuk mereka. Ungkapan rasa sayang dan juga terima kasih kamu kepada guru, sahabat, orang tua, bahkan ke tetangga dekat. Kalau hari Valentine ini diharamkan atau ada pelarangan, berarti pencetusnya lagi kurang sehat mentalnya. Sang JA mengucapkan Happy Valentine untuk kamu. Iya, untuk kamu. Happy Valentine.